Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdiasel Santoso. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan tips belajar data science di Kaggle. Setelah kita kemarin sudah menjelajahi isi dari Kaggle, kemudian kita juga sudah mencari dataset. Dataset kita kemarin berupa dataset bunga iris. Pada video kali ini, kita akan mencari tutorial mengolah dataset bunga iris kita untuk menghasilkan sebuah prediksi. Bagi teman-teman yang belum mendownload, bisa mengetikkan iris di kolom pencarian, kemudian tekan enter. Nanti akan ditampilkan dataset-dataset dari bunga iris. Selanjutnya, dataset yang ini ya, kita pilih saja. Kemudian tinggal atau pilih download saja. Selanjutnya start download. Kemudian kita ekstrak dataset kita. Nanti akan didapatkan dua data, yaitu iris yang berbentuk CSV dan database yang berbentuk SQLite. Jika sudah, kita kembali ke halaman Kaggle. Kita akan mencari kode yang bisa kita gunakan untuk belajar. Kita cari di tab kode. Nah, ini akan ditampilkan banyak sekali contoh penelitian ya, contoh kode yang sudah dilakukan oleh beberapa data science. Misalkan saya ingin mencari contoh iris untuk KNN. Kita cari di sini juga banyak. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, ini ada contoh kode untuk mengolah dataset bunga iris. Setiap kode bisa dijalankan, kemudian dilengkapi juga dengan outputnya. Bahkan untuk visualisasinya juga dilengkapi dengan grafiknya. Teman-teman bisa mencontoh dan mengetikkan kodenya itu sama persis dengan yang ada di contoh notebook yang sudah diberikan. Ini sampai terakhir ya, ini sudah ada grafik percobaan untuk membuat prediksi berdasarkan jumlah K-nya juga ditampilkan di sini ada. Kemudian memilih nilai K terbaik juga sudah ditampilkan beserta alasannya. Nanti kita akan coba. Kalau teman-teman tidak paham, ya nanti diikuti saja. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kalau ada error, nanti bisa diteliti lagi, disamakan apakah kode yang kita tulis itu sudah sama dengan yang ada di notebook ini. Mari kita mulai belajar machine learning kita menggunakan dataset bunga iris. Pertama-tama teman-teman harus membuat notebook baru. Selanjutnya kita berikan nama, yaitu dataset bunga iris kita nanti akan kita upload di Google Drive. Untuk itu, kita harus menghubungkan antara Google Collaboratory dengan Google Drive. Bagi teman-teman yang belum bisa menghubungkan antara Google Collaboratory dan Google Drive, istilahnya adalah memounting ya. Bisa melihat video saya, cara untuk menghubungkan Google Collaboratory dengan Google Drive. Mari kita hubungkan Google Drive kita dengan Google Collaboratory.
Kita jalankan. Google Collaboratory akan meminta akses ke Google Drive. Kita pilih Connect to Google Drive. Selanjutnya kita tinggal memilih akun yang akan kita hubungkan. Selanjutnya akan ada permintaan Google Drive ingin mengakses Google akun Anda. Silahkan scroll di bagian bawah, kemudian pilih Allow. Jika sudah muncul output seperti ini, maka Google Collaboratory kita sudah terhubung ke Google Drive. Nah, langkah selanjutnya adalah kita upload ya, upload dataset bunga iris kita ke Google Drive. Kita pilih icon folder yang ada di samping kiri ini. Kalau sudah terhubung, nanti akan muncul folder Drive di sini. Kalau kita buka, ini adalah Drive atau folder-folder yang ada di Google Drive kita. Saya menyimpan dataset saya itu di folder dataset ini. Nah, di sini saya sudah memiliki ya dataset bunga iris. Bagi teman-teman yang belum memiliki, tinggal di-upload saja. Untuk menguploadnya, tinggal pilih icon titik 3 yang ada di samping folder yang merupakan destinasi upload kita. Kita pilih, kemudian pilih upload. Selanjutnya pilih dataset kita, yaitu data bunga iris. Nah, selanjutnya akan terupload ya di sini. Nah, kita tinggal mengkode saja, kita tinggal memanggil saja. Nah, kita tinggal memanggil saja dataset bunga iris kita nanti dengan menggunakan Pandas. Kita ikuti tutorial yang ada di Kaggle. Untuk itu saya split biar enak ya, jadi 2 seperti ini. Saya buat kode baru. Kita mulai mengetik. Di sini yang pertama kita harus impor semua library yang dibutuhkan, yaitu NumPy, Pandas, Seaborn, kemudian sklearn, dan lain sebagainya. NumPy ini digunakan untuk pengolahan matriks ya, lebih ke matriks. Pandas ini digunakan untuk menganalisis data ya, misalkan untuk menampilkan data, menampilkan dalam bentuk tabel, untuk join dari satu kolom dengan kolom lainnya, kemudian untuk menghapus kolom yang tidak diperlukan, itu bisa menggunakan Pandas. Kemudian Matplotlib digunakan untuk visualisasi dalam bentuk grafik. Sklearn ini berisi library-library machine learning ya, misalkan KNN, logistic regression, kemudian untuk memecah dataset menjadi training dan test, itu bisa menggunakan sklearn. Nah, kita tuliskan semuanya dulu, kita import dulu semua library-nya ke dalam notebook kita.
Di Google Kolaborator ini juga terdapat autocomplete. Misalkan saya ketikkan library sklearn, kemudian saya ikuti dengan titik, nanti akan disarankan metode-metode selanjutnya. Kalau masih bingung, teman-teman bisa mengetikkan nama awalnya saja. Misalkan seperti ini. Kemudian nanti akan ada saran metode yang sesuai. Tinggal kita pilih saja. Selanjutnya, kalau kita ketikkan import, kemudian kita ketikkan lagi nama awalnya saja. Nah, di sini akan disarankan library selanjutnya yang akan kita import. Atau library yang lebih spesifik yang akan kita import. Itu ya, di sini saya pilih logistic regression. Kita enter. Misalkan saya ketikkan sklearn tadi, kemudian saya ketikkan model, nanti akan ada library yang disarankan sesuai dengan namanya, model selection. Kemudian tinggal kita ketikkan import, kemudian ketikkan nama depannya, train test itu. Nah, ini akan ada library train test split yang disarankan. Nah, fitur autocomplete ini akan menjadikan pengetikan kita menjadi lebih mudah ya, lebih cepat seperti itu. Selanjutnya, kita akan memanggil dataset kita. Dataset saya tadi sudah saya upload di Drive, My Drive. Kemudian saya punya folder dataset. Kemudian di sini ada dataset saya yaitu iris dataset. Tadi teman-teman sudah menguploadnya. Tinggal diingat saja drive di mana teman-teman untuk mengupload. Nah, kita panggil dengan menggunakan library pandas ya. Karena dataset saya tadi bentuknya CSV, maka saya gunakan perintah read CSV. Kemudian foldernya tadi sama dengan folder mounting ini. Jadi ini saya pastekan dulu di sini. Kemudian tinggal diikuti dengan nama drive-nya ini ya. Berarti my drive, kemudian dataset. My drive, dataset, kemudian iris CSV. Oke, kita cek terlebih dahulu apakah benar. My drive, oh di sini drive-nya disambung ya. Jadi penulisannya itu harus sama. Kemudian ini iris CSV, I-nya besar. Oke. Ini my drive disambung. Kemudian iris I-nya besar. Oke. Kalau sudah tinggal kita jalankan, kita lihat apakah benar. Nah, kalau tidak ada yang error, berarti pemanggilan dataset kita sudah benar. Kita lanjutkan ke bawah. Perintah pertama kita adalah head ya. Ini fungsinya untuk menampilkan data. Teman-teman bisa menggunakan kode baru biar sama dengan yang ada di Kaggle. Kita tampilkan 5 data teratas menggunakan perintah head, kemudian saya jalankan. Nah, di sini akan ditampilkan dataset bunga iris kita. Yang ditampilkan adalah dataset 5 teratas, lengkap ya, ID, spaleng cm, spal width cm, peta length cm, peta width cm, kemudian spesies. Kalau kita ingin menampilkan 10 data bagaimana? Ini tinggal dimasukkan 10.
kemudian kita jalankan. Ini akan ditampilkan 10 data teratas. Selanjutnya, kalau kita hanya ingin menampilkan atribut spaleng saja, kita tambahkan kode baru biar teman-teman tahu bedanya. Nah, kita gunakan data, kemudian yang ingin kita tampilkan adalah spaleng. Tinggal kita copy saja. Di sini kita pastekan ya di sini spaleng, kemudian kita jalankan. Maka akan ditampilkan atribut spaleng saja. Kalau hanya spesies yang ingin ditampilkan, ini spesies ya. Kita kopikan nama atribut yang ingin ditampilkan. Nah, kita pastekan di data, kita jalankan, maka hanya akan ditampilkan spesiesnya saja. Selanjutnya, jika kita ingin menampilkan spaleng dan spesies, nah ini teman-teman copy saja ini spalengnya dari sini ya. Ini kemudian kita gunakan kurung. Nah, kita jalankan. Hasilnya akan ditampilkan spaleng dan spesiesnya. Nah, itu adalah contoh penggunaan pandas. Teman-teman bisa eksplorasi lagi penggunaan pandas ya. Selanjutnya kita beralih ke info. Ketikkan di sini data info. Kita jalankan. Akan ditampilkan info setiap atribut. Di sini ada ID, ada spaleng, spalwidth, kemudian petaleng, petalwidth, kemudian spesies. Ada 150 data, tidak ada data yang kosong. Kemudian tipe datanya ini ya, untuk spaleng adalah float, untuk spalwidth adalah float, untuk petaleng adalah float, untuk petalwidth adalah float. Nah, ini adalah info. Kemudian kita lanjutkan ke describe. Data describe sangat berguna untuk menganalisis data. Kenapa? Kita jalankan. Kalau berhasil nanti akan muncul data seperti ini ya. Nah, ini ada count, yaitu jumlah datanya, kemudian mean, nilai rata-ratanya, kemudian standar deviasi, nilai minimal, kemudian nilai maksimal, kemudian nilai persentil 25%, 50%, dan 75%. Nah, ini sangat berguna untuk menganalisis data kita. Kita jadi tahu di sini ya, untuk misalkan spaleng, nilai rata-ratanya itu, panjang spalnya itu berapa. Ternyata panjang spal bunga iris itu nilai rata-ratanya 5,843. Kemudian lebar spalnya rata-ratanya 3,054. Kemudian dari sini juga kita bisa lihat standar deviasinya. Ternyata standar deviasi terbesar itu ada di petal length. Jadi, standar deviasi itu menunjukkan jangkauan atau tingkat error ya. Semakin dekat dengan mean, berarti datanya itu semakin homogen. Tetapi kalau semakin jauh nilainya semakin besar, maka datanya itu semakin heterogen atau datanya itu semakin berbeda. Kita lanjutkan ke data visualisasi ya. Fungsinya adalah untuk membuat visualisasi dari data kita. Untuk membuat visualisasi, kita menggunakan library Seaborn yang tadi sudah kita
definisikan di atasnya. Kita coba ketikkan, kita buat kode baru. Jika teman-teman tidak paham, yang penting diketikkan dulu saja kodenya. Kita jalankan. Mungkin nanti membutuhkan waktu yang agak sedikit lama. Data kita akan ditampilkan dalam bentuk grafik yang menarik. Seaborn adalah library untuk membuat grafik dan statistik dengan menggunakan Python. Library ini dibangun berdasarkan library matplotlib serta terintegrasi dengan struktur data pada Pandas. Kita tadi sudah menyimpan data kita pada variabel data. Kemudian di sini kita inisiasi Seaborn. Kemudian langkah terakhir kita tampilkan grafiknya dengan bantuan matplotlib. Untuk data, di sini dibuat variabel TMP ya, variabel temporary. Variabel TMP ini terdiri dari data yang sudah tidak ada ID-nya. Jadi perintah drop ini digunakan untuk menghapus, dan yang di sini yang dihapus adalah kolomnya, yaitu kolom dari ID. Nih, aksis ini untuk memberitahu bahwa yang dihapus itu baris atau kolom. Jadi data yang disimpan di variabel TMP ini merupakan data bunga iris yang sudah tidak ada ID-nya. Selanjutnya kita inisiasi ya variabel G menggunakan library Seaborn. Ini markernya nanti berbentuk plus. Kalau bisa dilihat di sini markernya berbentuk plus. Langkah terakhir tinggal kita tampilkan saja datanya menggunakan perintah show. Tapi ingat, kita minta bantuan pada library matplotlib. Kita lanjutkan. Nah, di sini juga membuat visualisasi lagi. Kali ini visualisasi menggunakan violin plot. Violin plot sering digunakan untuk visualisasi data bertipe numerik. Violin plot ini merupakan penggabungan antara dua metode, yaitu boxplot dan estimasi kepadatan kernel atau yang sering disebut sebagai KDE. Tujuan dari violin plot sendiri adalah untuk memudahkan pengguna menganalisis distribusi data yang kontinu untuk setiap kategori. Mari kita coba. Kalau teman-teman tidak paham, diketik saja seperti yang ada di Kaggle. Kita tambahkan kode baru.
Kita coba satu kode ini dulu, jalan atau tidak. Nah, ini hasilnya sudah bisa dilihat ya untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kalau teman-teman malas kayak saya ya ini di copy saja. Tapi harus diketik satu kali dulu. Jadi jangan semuanya di copy. Yang berbeda nanti ada di variabel x-nya. Ini kalau tadi adalah spal length, ini adalah spal width. Sama ini spesies, kemudian ini berbeda spal width, kemudian ini data sama, ditampilkan pakai matplotlib, pakai plt ya, tadi plt.show. Nah, ini tinggal kita jalankan saja. Ini yang kedua untuk spal width, ini spal length, ini spal width. Oke, jadi violin plot ini membutuhkan beberapa masukan ya, beberapa variabel ya. Yang pertama Y ini adalah akses Y. Spesies itu kan di bunga iris ada 3, Virginica, versicolor, setosa. Nah, ini akan ditampilkan untuk akses Y. Kemudian akses X itu di sini yang dimasukkan adalah data dari atributnya. Atribut yang pertama adalah spal length. Ini ya, spal length. Maka di sini ditampilkan adalah spal length-nya. Itu. Kemudian data ini diambil dari pandas tadi ya, ini diambil dari pandas. Kemudian hasilnya tinggal ditampilkan menggunakan matplotlib plt.show itu. Untuk selanjutnya kita tampilkan yang petal. Kita tampilkan yang petal. Ini adalah petal length. Kita jalankan. Nah, ini petal length-nya sudah ada. Kemudian yang terakhir yang ingin kita jalankan adalah, yang akan kita tampilkan adalah petal width-nya. Petal width. Nah, ini terakhir kita jalankan. Nah, ini adalah petal width-nya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, membacanya itu sebenarnya sama seperti ketika kita membaca estimasi kepadatan kernel atau KDE. Jadi, semakin cembung grafik data violin plot yang divisualisasikan, maka kepadatan data peluangnya semakin besar. Sebaliknya, semakin pipih grafik data violin plot yang divisualisasikan, maka kepadatan datanya peluangnya semakin kecil. Nilai kuartil maupun whisker dimasukkan ke dalam violin plot. Sebagai contohnya, ini kita sudah buat violin plot untuk 4 atribut, untuk 4 fitur dari bunga iris. Ini tadi adalah violin plot. Kemudian selanjutnya setelah violin plot, kita akan melakukan modeling dengan skitlearn ya. Kita modeling dengan skitlearn atau sklearn yang tadi sudah kita definisikan. Kita buat kode baru. Teman-teman bisa menuliskan dulu kode yang ada di Kaggle sama persis dulu ya.
kemudian kita jalankan. Di sini dibuat variabel X. Variabel X itu untuk menampung data, tetapi data tersebut sudah dihilangkan ID dan spesiesnya. Jadi hanya ada atribut atau fitur dari bunga iris tersebut. Akses ini untuk menunjukkan bahwa yang dihapus adalah kolomnya. Akses ini ada 0 dan 1. Kalau 0 itu baris, kalau 1 itu kolom. Jadi di sini dihapus kolom ID dan kolom spesies. Jadi X ini nanti kalau kita cetak, misalkan di sini ada perintah head ya di sini. Ini saya matikan dulu. Kita coba. Itu hanya ada atribut sepal length cm, sepal width cm, petal length cm, dan petal width cm. Jadi hanya ada atribut fiturnya saja. Ini ya, atribut utamanya saja. Karena untuk keperluan prediksi nanti, yang diperlukan hanyalah atribut fiturnya saja. Tetapi kita perlu label, kita perlu spesiesnya. Spesies ini ditampung di variabel Y kecil. Jadi Y kecil ini kalau kita jalankan ya, ini dia akan ditampilkan hanya spesiesnya saja. Nih, jadi jangan salah, X berisi atributnya saja, atribut utama saja, Y berisi labelnya yaitu spesies. Perintah utamanya adalah menampilkan shape-nya. Shape digunakan untuk menampilkan jumlah baris dan jumlah kolom. Untuk yang data X, jumlah datanya itu ada 150, kemudian jumlah kolomnya adalah 4. Untuk data Y, jumlah barisnya itu ada 150 dan jumlah kolomnya 0 karena tadi ketika di print itu tidak ada labelnya ya atau label kolomnya. Nah, itu adalah persiapan sebelum nanti kita melakukan modeling. Setelah mempersiapkan data, kemudian kita akan melakukan training dan testing. Untuk training dan testing yang pertama menggunakan data yang sama. Artinya pada data training dan data testingnya itu tidak dibedakan. Seperti biasanya kalau kita ingin melakukan training dan testing itu kan data dibagi menjadi 2 ya, data training dan data testing. Tetapi untuk yang pertama ini data tidak dibagi ya. Jadi data training dan data testing itu ada di dataset yang sama. Untuk model pertama ini sebenarnya tidak disarankan karena akan menyebabkan overfitting. Jadi ada kemungkinan untuk overfitting. Tuh. Tapi kalau ingin kita coba tidak masalah. Nanti akan kita lihat dan kita bandingkan dengan training dan testing tetapi menggunakan data yang berbeda. Artinya data training dan data testing itu dipisahkan. Kita buat kode baru di sini. Seperti biasa kita tuliskan dulu kodenya.
Kita jalankan dulu kode kita, apakah ada yang salah atau tidak. Nah, ini keluar ya grafiknya, grafik dari akurasi. Di sini ada kode yang tidak diperlukan ya, ini saya hapus. Ini tadi keluar karena saya salah mengimpor fungsi. Pada eksperimen kita yang pertama, kita akan mencari jumlah K yang menghasilkan akurasi paling besar. K yang akan kita coba adalah K dari 1 sampai dengan 25. Kita tahu bahwa dalam algoritma KNN, jumlah K itu sangat berpengaruh sekali. Di sini ada looping, ada perulangan, yang akan mencoba K dari 1 sampai dengan 25. Kemudian akan melakukan training dengan menggunakan fungsi fit dengan library KNN. Selanjutnya akan melakukan prediksi dan menghasilkan akurasi. Jadi kita buat variabel skor. Variabel skor ini nanti akan berisi nilai akurasi untuk K1 sampai dengan 25. Hasilnya, hasil akurasi tersebut akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Ini adalah grafiknya. Dari grafik dapat dilihat bahwa nilai akurasi terbesar didapatkan ketika K bernilai 15. Ketika bernilai 15, akurasi dari model KNN kita itu paling besar. Nilai akurasi ini stabil sampai nilai K-nya 16. Setelah itu turun. Di sini kita bisa mengambil nilai K untuk model kita menggunakan nilai K 15 atau 16. Tetapi cara ini tidak disarankan. Jadi kita harus tetap membagi model kita itu menjadi data training dan data testing. Nah, kita bisa mendapatkan nilai akurasi itu dengan menggunakan logistik regresi. Kita nanti akan tahu nilai akurasinya. Jadi logistik regresi itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel. Kita buat kode baru di sini. Nah, kita ketik ya. Selanjutnya kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 0,97 ya. Ini berbeda sedikit dengan yang ada di sini. Nah, ini cara mengukur tingkat akurasi menggunakan logistik regression. Model kedua yang akan kita buat adalah membagi dataset menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih algoritma, sedangkan data testing dipakai untuk mengetahui performa algoritma yang sudah kita buat. Kenapa harus membagi data menjadi data training dan data testing? Adalah untuk menghindari terjadinya overfitting, yaitu suatu kondisi pelatihan yang hasil uji terhadap data yang dilatih sangat bagus, tetapi diuji oleh data lain
yang tidak digunakan dalam pelatihan sangat buruk. Kita tidak ingin model yang sudah kita buat itu sangat bagus dengan data training dan data testing kita, tetapi nanti hasilnya kalau diuji dengan data lain di luar data set kita akan menjadi sangat buruk. Kita tidak ingin terjadi seperti itu. Makanya dataset kita nanti akan kita buat menjadi data training dan data testing. Bagaimana caranya? Nah, kita scroll ke bawah saja. Pada bagian ini, nanti kita akan membagi data menjadi data training dan data testing. Kalau teman-teman belum paham, seperti yang tadi ya, kita ketik saja sama dengan apa yang ada di Kaggle ini. Kita tambahkan kode baru. Kita mulai mengetik. Kalau sudah, kita jalankan kodenya. Nah, muncul hasilnya. Di sini didefinisikan 4 variabel ya. Xtrain, Xtest, Ytrain, dan Ytest. Xtrain merupakan data bunga iris yang ingin kita training. Xtest merupakan data bunga iris yang ingin kita lakukan testing. Xtrain dan Xtest ini diambil dari data X ini. Data X ini merupakan data yang tadi kita lakukan penyesuaian atau pre-processing ya. Tadi kan data bunga iris yang utuh, kemudian kita buang ID dan spesiesnya. Jadi di X ini hanya tinggal data bunga iris yang memiliki 4 atribut, yaitu sepaleng, sepalwit, petaleng, dan petalwit. Didefinisikan di sini, di variabel X ini. Kemudian ada Ytrain dan Ytest. Ytrain dan Ytest ini berisi label dari bunga iris. Label tersebut adalah spesiesnya. Tadi kan kita memisahkan spesies, kemudian kita masukkan ke variabel Y ini ya, yang hanya terdiri dari spesiesnya saja. Nah, data spesies itu juga kita bagi menjadi 2, yaitu Ytrain yang digunakan untuk training dan Ytest yang digunakan untuk testing. Jadi nanti Xtrain ini dengan Ytrain dan Xtest ini dengan Ytest. Y tadi juga kita ambil dari sini. Ini adalah data yang hanya terdiri dari spesies saja. Kemudian test size ini merupakan jumlah dalam persen data testing yang ingin kita ambil. Jadi kalau di sini kita mengambil 0,4 itu, kita ambil 40% dari semua data.
Sedangkan yang terakhir, random state ini adalah nilai random. Ini acak saja, bebas. Nah, kalau kita jalankan, yang X-train tadi adalah data training ya. Kalau kita ambil 40% untuk data testing dari 150, kemudian kita ambil 40%, jadi data trainingnya itu adalah 90 dan data testingnya adalah 60%. Kan total datanya 150 data, kalau kita ambil 40% untuk data training atau sekitar 60 data, sisanya jadi 90 data. Jadi, kalau X-train tadi, kalau kita cetak ada 90 data. Itu. Jumlah atributnya berapa? 4. Sepaleng, sepalwidth, petaleng, dan petalwidth. Untuk Y-train atau label trainingnya itu ada 90. Sama ya, jadi data training dengan label trainingnya itu sama. Label training itu berisi spesies tadi, Virginica, versicolor, dan lain sebagainya. Kemudian X-test. X-test tadi kan kita definisikan 40% ya. 40% berarti jumlahnya 60 data. Atributnya ada 4. Kemudian Y-test. Y-test itu adalah labelnya. Labelnya ada 60 ya. Ini tanpa kolom. Intinya data trainingnya itu 90 dan data testingnya itu adalah 60. Ini yang ingin diceritakan di kode ini. Selanjutnya, kita juga akan melakukan eksperimen nilai K seperti yang tadi sudah kita lakukan di atas. Eksperimen yang kita lakukan untuk mencari nilai K yang memiliki eksperimen yang kita lakukan untuk mencari nilai K yang memiliki akurasi terbaik. Nilai K nanti akan dicoba dari nilai 1 sampai dengan 25 seperti tadi. Cuma yang membedakan adalah untuk menghitung akurasi sudah dipisahkan antara data training dan data testing. Data training digunakan untuk pelatihan, dan data testing dilakukan untuk proses prediksi. Kodenya ini sebenarnya sama dengan yang di atas tadi yang sudah kita ketikkan. Kalau teman-teman mau mengetik lagi juga boleh. Atau kalau tidak, kita copy saja yang tadi, kemudian kita edit. Kalau teman-teman paham, pasti bisa mengeditnya. Yang kita edit pertama adalah di bagian pelatihan, karena di sini sudah dipisahkan antara data training dan data testing. Selanjutnya, kita edit di bagian prediksi, ini dengan data testing. Kemudian, ini skor. Skor ini kita masukkan Y-test dan Y-pred. Sama ya, ini Y-test dan Y-prediksi. Nah, ini K-rank dan K-score sama. Tinggal kita jalankan saja. Kita dapatkan grafik akurasinya. Kita bandingkan dengan yang ada di Kaggle. Sama ya. Dilihat dari grafik, nilai akurasi tertinggi didapatkan ketika nilai K ada di nilai 12. Di sini nilai akurasinya tertinggi. Selanjutnya dia turun untuk K13, kemudian 14 dia naik lagi, dan 15 dia turun. Nah, di sini kita bisa mengambil untuk K-nya adalah 12. Kalau teman-teman mau mengambil K10, sebenarnya juga bisa ya. K10 atau K14 juga bisa. Tapi di sini saya akan mengambil K12. Kalau kita lihat di artikel, dia juga mengambil K sama dengan 12. Nanti silahkan teman-teman ingin melakukan percobaan, dilakukan percobaan sendiri. Kemudian,
Setelah kita tahu nilai akurasi tertinggi, ternyata didapatkan di K12, kita hitung nilai logistik regressionnya, sama seperti tadi. Kita bisa buat kode baru. Boleh mengcopy yang dari atas tadi ya, ini kita copy. Selanjutnya nanti kita akan edit. Kita pastekan. Yang di edit pertama adalah ini. Untuk trainingnya, kita masukkan Xtrain, kemudian kita masukkan YTrain. Kemudian untuk proses prediksinya, kita masukkan Xtest. Kemudian untuk menghitung skor akurasinya, kita masukkan YTest. Kita jalankan, apakah ada yang salah? Akurasinya di sini 0,9833. Kalau di sini 0,933 ya. Kita cek sama ya, ini Xtrain, YTrain, kemudian Xtest, ini YTest, YPrep. Sama, sudah sama, tapi cuma di sini akurasinya lebih tinggi. Kita sudah menghitung nilai logistik regresinya. Selanjutnya, nah ini terakhir, kita bisa membuat mesin prediksi dengan menggunakan K sama dengan 12 tadi. Kita ketikkan kodenya. Kita masukkan jumlah tetangganya adalah 12. Kemudian kita melakukan training. Yang kita gunakan untuk melakukan training adalah keseluruhan data yang ada di dataset bunga iris. Jadi ada 150 data yang akan kita gunakan untuk training. Selanjutnya, kita melakukan prediksi data yang ada di luar dataset. Kemudian kita jalankan. Ini datanya acak saja ya. Oh, ada yang salah. Kalau ada yang merah seperti ini, berarti ada yang salah. Oh, ini harusnya 2 seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, ini keluar hasil prediksinya adalah iris versi color. Ini tadi kita sudah membuat suatu mesin prediksi ya, dengan beberapa analisis. Kita belajar dari Kaggle. Teman-teman nanti bisa belajar dari Kaggle dengan kode-kode yang lain atau dengan dataset-dataset yang lain untuk mencoba project yang sudah dibuat oleh data science lain. Seperti ini nanti kan enak, kita tinggal ngikuti saja. Kalau teman-teman bingung, tinggal diketik ulang saja, kemudian nanti tinggal googling. Sebenarnya perintah itu digunakan untuk apa sih itu? Nih. Terima kasih, kita akan bertemu pada kesempatan atau video lainnya.